لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusuh wa tabatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna ya rabbana wal hadirina ajma'ina wa ahlana min azwajina wa auladina banatina wa zurriyyatina wa qarabatina wa hibaina min ibadika salihin al-alimin al-amilin al-mukhlasin al-mukhlisin al-faizin al-muflihin al-muttaqin al-muhsinin al-khadi'in al-mutawadhi'in al-muta'addibin al-mutakhalliqin التائبين المستغفرين الموفقين المهديين المؤيدين المنصورين والمغفورين والمباركين والمحروسين والمنصورين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Halaman berapa? Kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik, pemuda, remaja, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan, kita perhatikan bukunya, kita pahami, kita hayati, yang kemudian harus kita amalkan. Bacaannya pada halaman 6 yang paling bawah. Ya Aliyu min karamatil mu'mini zaujatun muwafiqatun. Wahai Ali, di antara atau salah satu daripada kemuliaan hamba Allah yang beriman, kita dan siapapun yang beriman di mana saja di muka bumi Allah, bahwasanya merupakan kemuliaannya. Artinya seorang yang beriman dia mulia lantaran zaujatun muwafiqatun, mempunyai istri yang muwafiqah, ya,
Muwafiqah artinya yang seirama, seagama. Tuh, mudahan seagama, seirama artinya menurut aja apa yang diajarkan suaminya, dengan catatan suaminya kan tadi sudah dibilang mukmin. Ya, orang mukmin juga, beragama Islam juga, dan berilmu. Kalau udah punya ilmu, maka dia bisa nanti membimbing istrinya. Dari mana jalannya seorang suami, ya, di dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin tulang punggung rumah tangga, bisa memimpin istri dan anak-anaknya. Kalaulah mereka, si suami-suami, si lelaki-lelaki, termasuk kita, kalau kita udah pada berkeluarga gitu, bagaimana bisa memimpin mereka? Ya, orang ilmunya nggak ada. Tapi sekolah, kuliah, oh beda. Ilmu perkuliahan beda. Kita bicara ilmu Islam, ilmu agama, ya. Makanya kita harus ngaji. Ngajinya jangan asal-asal. Ngajinya jangan cuman nyobain. Ngajinya kudu apa? Istiqomah, ya, langgeng, terus menerus, begitu. Bahkan sedapat mungkin jangan sampai berhalangan sehingga tidak hadir. Rugi, ya, rugi buat orang-orang yang mengerti tentang ilmu. Tuh, nggak merasa rugi lantaran nggak ngerti tentang ilmu agama, bagaimana kedudukannya, ya, bagi seorang mukmin yang berilmu, yang alim besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu, ya, wallazina utul ilma darajat. Allah angkat, Allah tinggikan, ya, orang-orang yang beriman. Beda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jauh, ya Allah, jauh sejauh-jauhnya. Ya, kalau dibilang lapis bumi yang paling bawah, karena bumi 7 lapis, yang paling bawah tuh, ya, orang-orang yang gak beriman. Sementara orang yang beriman di lapis langit yang ke-7. Kira-kira seperti itulah. Ya, ini antara mukmin dan yang tidak mukmin. Kayak apa tuh sampai kayak begitu? Masya Allah. Jangan dianggap remeh ilmu agama. Justru ilmu agama sampai nanti terbukti di akhirat, ya, berkat ilmu agama. Begitu. Makanya jauh. Kita pun dibandingkan ulama-ulama zaman dahulu jauh. Yang saya pernah sampaikan bahwasanya Hadrati Syekh Al-Alimil Allamah, hamba Allah Hadrati Syekh Muhammad, ya, bin Muhammad Hadrati Syekh Al-Imam An-Nawawi, itu yang katanya ngajinya setiap hari 14 majlis. Allahu Akbar. Nggak pernah, artinya nggak selama sehat, selama nggak sakit, benar-benar sakit kemungkinannya, nggak pernah yang namanya uzur. Itu membuktikan bahwasanya kesungguhan seseorang sampai ngajinya langgeng, benar-benar gitu. Ini nasihat, ya. Kalau kecentil dikit jamak, ya kan, gitu. Nggak boleh apa? Nggak boleh ngambek. Itu di orang Betawi bahasanya ngambek, kecentil dikit ngambek. Udah nggak bakalan apa? Nggak bakalan berkah. Kalau pakai ada istilah ngambek, yang diambekin siapa? Guru. Guru itu lebih dari orang tua kandung, tahu? Jadi kalau kita ngambek sama guru berarti kita lebih durhaka ketimbang sama orang tua. Begitu
lantaran guru itu adalah abur ruh. Ya, abur ruh artinya pembimbing ruhani kita. Gitu. Kalau orang tua kandung yang enggak mengajarkan ilmu, sekedar abul jasad. Tuh, abul jasad artinya yang merawat jasad kita, memang benar dibiayain dari mulai di kandungan seorang ibu, ya, misalnya si istri hamil, yang belum mudah-mudahan insyaallah, yang udah mudah-mudahan banyak anaknya, amin. Yang belum punya bini mudah-mudahan cepat punya bini, amin. Iya dah, ya. Begitu. Ya, jadi ini anak dirawat, dibiayai oleh orang tua, benar. Pahala enggak? Pahala. Tapi kalau orang tua enggak mengajarkan anak-anaknya akan agama, maka tuh anak mau dikemanain? Gitu. Enggak kenal Tuhan, enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulullah, enggak kenal yang lain-lainnya, halal haram. Nah, adanya halal haram, dosa, neraka, pahala, surga, dan lain-lain sebagainya, itu apabila diperkenalkan ilmu agama. Itu. Jadi kalau begitu harus diakui yang lebih tinggi derajatnya adalah guru. Nah, kalau bahasa sekarang spiritual, ya. Gitu. Artinya guru agama yang mendidik jiwa kita. Tuh, mau nggak mau harus diakui. Tapi kalau belum bisa ngakuin, ya udah, nggak masalah juga. Walaupun di akhirat ntar bermasalah, gitu ya. Nah, gitu. Makanya sekali lagi, jangan kita terlalu mudah tersinggung di masalah hukum agama, gitu ya. Kalau yang di lain-lain juga ya tinggal ditimbang-timbang aja. Kalau pantas ya terserah, kalau enggak ya janganlah. Gitu. Ada tempatnya kapan kita tersinggung. Gitu. Artinya apa maksudnya yang Anda mau katakan? Iya, yang namanya ngaji jangan dianggap ngaji udah sering ini. Gitu. Itu biasa bisikan setan. Kalau yang namanya uzur padahal kita wajib hadir, kita uzur. Misalnya kita nggak mau, kita malas, ya Allah, itu rugi sebetulnya. Satu kali saja, satu waktu saja, satu giliran saja kita nggak hadir, maka kita ketinggalan mata pelajaran. Kalau di sekolah kan begitu, nggak hadir hari ini, maka besok gurunya suruh dia apa? Ngulang, ya. Dia ngulang sendiri itu. Begitu. Coba kalau kita di pengajian, nggak ada suruh ngulang-ngulang. Pengajian nggak dapat rapot, ya nggak? Gitu. Jadi ini ngomong-ngomong punya istri yang seirama, yang berakuran sama suaminya, nurut, gitu. Satu, wassolatu jama'atan, dan kemuliaan orang yang beriman adalah itu dia punya sholatnya hendaknya berjamaah, gitu. Berjamaah pahalanya sholatul jamaah afdalu min sholatil fazzi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah ketimbang sholat sendirian, dia punya ganjarannya 27 kali lipat. Orang perempuan banyak rugi. Terus terang, ya, orang perempuan banyak rugi. Udahan sholatnya memang lebih bagus di rumah, dikasih keringanan, nggak usah. Bukan nggak boleh, boleh ke masjid, boleh ke musola.